Babu amri ahlil Madinah. Babu amri babnya perkaranya atau perintah ahlil Madinah pada penduduk Madinah bil ikrami untuk ikram. Ikram itu memulai pakaian ikram niat untuk umrah atau haji. Min indi masjidi Dzul Hulaifah, dari sisi masjid Dzul Hulaifah antara 10 sampai 11 km dari Masjid Nabawi mau ke arah Mekah. Di situ ada Masjid Dzul Hulaifah, tempat orang Madinah kalau memulai ikram atau ikram umroh maupun ikram haji. Ikram pakai pakaian putih-putih kalau laki-laki, kalau perempuan ya yang dipakai itu. Bagi orang Madinah perintahnya itu harus di Dzul Hulaifah atau Bir Ali namanya. Bir itu bukan bir temulawak yang dipikir ngerusak awak, bukan itu. Bir maksudnya sumur itu. Makanya kok barbir Pak Umar? Bukan itu. Bir Ali maksudnya di situ ada sumurnya Ali dulu. Seperti itu ceritanya. Dikira bir temulawak yang dipikir ngerusak rawa. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kalau orang Madinah atau kita umroh dari Jeddah ke Madinah dulu, maka mikotnya juga harus dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali ini. Hadisana Yahya ibnu Yahya qala, berkata Yahya, qara'tu membaca aku Yahya ala Malikin an Musa ibn Uqbah an Salim ibn Abdillah an Ausnya Salim. Samia mendengar siapa Salim abau pada bapaknya Salim, ramane Salim radhiyallahu an. Yaqulu berkata siapa Abah, bapaknya Salim ya Abdullah itu. Abdullah anaknya Umar, dari Salim putune. Yaqulu berkata siapa Abah atau Abdullah, baida hukum tanah baida kalian atau wilayah, baida kalian nama distrik atau wilayah. Kita dari Madinah ke Mekah itu nanti ada jalan tol itu belok baida keluar exit, terus yang atasnya baida khuruj gitu, kalau bahasa Arabnya itu. Yang ini alat yang takdzibuna, yang dusta kalian. Karena waktu itu ada rumor bahwa Bida juga mikotnya orang Madinah kalau mau ke Mekah umroh atau haji. Enggak ada seperti itu. Kalian itu mendustakan ala Rasulullah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia di dalam urusan tanah Baida. Enggak pernah ma'ala tidak ikhram memulai niat umrah atau haji. Tidak ikhram sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kecuali min indil masjid, dari sisi masjid, yakni mengendaki sapa Abah atau Abdullah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Maka diyakinkan bahwa yang tanah Baida itu bukan mikot untuk orang Madinah atau orang yang mau ke Mekah lewat Madinah, bahwa mikotnya tetap harus di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, di situ gitu. Tidak sah kalau mikotnya itu di Baida, karena tidak ada hadis, itu hanya rumor-rumor yang tidak jelas sumbernya gitu. Jadi yang sahih adalah orang Madinah atau orang Indonesia yang program umrohnya itu dari Jeddah ke Madinah dulu, maka nanti kalau ke Mekah mikotnya di Bir Ali. Di situ ada masjid besar. Kita dari hotel udah mandi junub, udah pakai ihram tapi belum niat
untuk umroh atau haji ikhram mana saya pakai taruh dalam masih gitu. Nah tapi nanti kalau dari Dzul Hulaifah copot taruh dalamnya itu. Kalau kentut wudu, nggak boleh ya laki-laki itu apa itu ikhram itu nggak boleh pakai kain selain ikhram itu aja atas bawah itu seperti itu. Nah kalau saya dari hotel mau menuju ke Dzul Hulaifah kentut, ya nanti wudu di Dzul Hulaifah. Tapi rame sana. Itu kalau orang bingung gitu, simunen namanya itu, bingung. Maka ditunggu, tak tunggu sini ya, ada benderanya, Mbah Man 354 gitu. Nanti biar nggak bingung kamu lihat bendera ini ya, saya kibar-kibarkan di atas, Pak. Gerakan gitu biar nggak bingung. Namanya orang banyak dari berbagai suku bangsa, jangan bingung gitu. Maka kita kalau orang itu mau umroh atau haji itu dari mulai persiapannya sampai nanti ke sana itu dimulai gitu. Kalau kita di sini banyak pelanggaran, di sana itu bingung. Saya pernah dengan Pak Toa ngobrol-ngobrol di Masjidil Haram waktu itu. Bila mau ngomong bisnis toh, Pak Toa kalau kita beli motor Harley dari Mekah sini bawa ke sana, oh ini kena murah, cuma itu kita pisah, saya keluar tuh bingung saya. Kayak aneh lah. Mutawif tukang menunjukkan orang bingung. Kok kemana ini muter terus? Akhirnya saya tadi salah. Ngomong bisnis dalam masjid itu nggak boleh. Saya balik ke Masjidil Haram, sholat 2 rakaat, sholat tobat, mohon pada Allah, mohon ampun atas perbuatan tadi. Dan terus saya keluar, loh ya itu Darul Iman, hotel kita. Loh, padahal dekat sekitar, bisa bingung gitu. Nah, kalau sudah terdaftar sid haji umroh, mulai sekarang harus hati-hati gitu. Loh Arab sudah terdaftar haji umroh di depan di belakangnya malah melawanggar harus main HP terus umum durung haji karena jalan ngapura. Salah itu. Mulai sekarang harus hati-hati. Mutawari gitu. Harus mulai sekarang deres ilmunya. Deres berhati-hati. Loh oh HP tanpamu diriku rapuh. Jadi orang iman gitu itu. Dulu kan HP-nya mulus ya dilus-lus terus bendino ya. Ayo yang sudah daftar haji, daftar umroh, mulai sekarang latihan mutawari. Gitu. Banyak istighfar, doa, menangis kalau perlu nggak apa-apa. Malah jeblok tangannya, lagi berlawanan. Tuhannya memperlakukan Tuhan kayak gitu gimana? Kalau perlu nangis, penuh berkelimpahan itu. Wa hadatsana Qutaibah bin Sa'idin hadatsana Hatim yakni bin Ismail an Musa bin Uqbah. Selagi kita ngurus SKCK ke Koramil ke Polsek Cilandak itu. Kalau ngomong nggak jelas dimarahi olehnya. Bapak kalau ngomong yang jelas. Lahirnya di mana, tanggal berapa? Polisinya marah-marah karena ketutup oleh kaca kan ya. Apalagi kepada Allah harus jelas dong. Kepada polsek aja kayak gitu kok. Bapak yang ngomong ya jelas Pak gitu. Ya. Apalagi kepada Allah yang jelas dong gitu. Malah tiap ketemu Allah ngantuk lah piye. Qala Salim. Ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lakilah ketika dikatakan lahu bagi Ibnu Umar al-ikram minal baita. Adapun bagian ikram atau niat ikram minal baita. Ada rumor seperti itu di zaman sahabat dan tabi'in. Kala berkata siapa Ibnu Umar? Al-baita, tanah baita ala tiang takdzibuna, dusta kalian, bohong kalau ada mikot bagi orang Madinah dari baita itu enggak ada hadisnya, enggak ada asar-asar, makanya bekas-bekas jejak-jejak sejarah Nabi enggak ada. Biar di dalam tanah baita kalian mendustakan urusan tanah baita, ya katanya untuk mikot. Kalian mendustakan ala Rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ala tidak krom sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kecuali min indi sajarati dari sisi
pohon, yaitu di daerah Dzul Hulaifah atau Bir Ali yang sekarang jadi masjid besar sekarang. Ina koma ketika berdiri dengan Nabi apa bairu ontanya Nabi. Disitulah Nabi waktu itu. Itu masih tanah lapang, belum ada masjid, belum ada penghuni. Ontanya Nabi yang namanya warna-warnanya putih yang diberi nama Qaswa. Orang Arab itu senangnya dengan onta karena menolong kehidupan perjalanan padang pasir. Ontanya diberi nama. Ontanya Nabi namanya Qaswa. Pinter ontanya Cina, terus disuruh apa itu taat gitu. Hal budal, derum ya derum gitu. Lulut kata Jawanya, Cina atau lulut gitu. Orang Arab karena cintanya dengan air, karena sulitnya air, kalau punya sumur diberi nama Bir Ali gitu. Ini yang Purbalingga karena arek-arek cilik diomongi arek cilik. Mereka kabeh aja sampai idu ning sumur, untune gruwing. Wah, ngono kuwi. Iya. Itu di sumur untune gruwing bener itu. Yaitu sombing gruwing itu. Dari tanah Dzul Hulaifah lah orang-orang Madinah atau orang yang dari negeri lain yang awalnya ke Madinah dulu, mikotnya adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Tidak ada tempat lain kecuali Bir Ali. Yang mengatakan tanah Baidah itu salah, bohong. Ditegaskan dengan Ibnu Umar atau sahabat Rasul gitu. Dari situlah Bir Ali kita sholat 2 rakaat. Sholat terus kita sholatnya udah keadaan pakaian ihram. Berarti setelah itu kita niat la baik Allahumma umrotan kalau umroh, la baik Allahumma hajan kalau haji. Naik bis diingatkan kembali oleh mutawifnya. Ini kita rencananya perjalanan sekitar 4,5 jam atau 6 jam. Kalau lancar, sepanjang perjalanan kita sebagaimana sunnah Rasulullah, para bapak ibu sekalian, para tamu Allah, kita baik perjalanan dari mikot sampai ke mukanya Abah, nanti kita baca talbiyah. Mari kita mulai baca talbiyah. Dipimpin di depan ada mutawif, ada mic-nya di situ. Halo tadi itu. La baik Allahumma la baik. Ayo bapak ibu sekalian. La baik Allahumma la baik. La baik la syarika lak la baik. La baik la syarika lak la baik. Innal hamda ni'mata lakawal mulk la syarika lak gitu. Tapi letak kekeliruannya itu kadang-kadang la baik la baik la syarika lak gitu, kadang kebanyakan lakanya karena ilate wangel ya Jawa itu. Saya pernah ngajar Mas Daud Beriwa Mampang itu Pancoran itu sebelum tahun 2000 kan berguru ke saya sini karena mau haji dia. Saya suruh ngapalin talbiyah itu berpuluh-puluh kali keliru itu. Ayo Wud, la baik Allah malah baik. Batasnya itu di titik. Oh iya, la baik Allah malah baik. La baik ala sari kala baik. La baik ala sari kala. Itu jiwa keliru terus aku ji. Itu jiwa keliru terus. Ingat itu loh. Ya coba doa Robi Srafli Sodiri Waya Sri Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli, akhirnya bisa ya. Mau baliknya bisa keliru gitu. Letak salahnya itu la baik ala sari kala baik gitu. La baik ala sari kala piye. Padha karo putune Pak Darsono, sami Allah liman hamdah, Rabbana walakal hamdu gitu kisar gitu. Karena angel ya. Gitu. Rabbana walakal hamdu angel. Rabbana hamdu gitu. Mantunya Pak Aris itu yang dulu waktu kecil diajak ngaji oleh bapaknya pada Muji kan mubalik desa dulu. Anaknya kalau ngaji mubalik diajak ke Cilanda. Sekarang jadi mantunya Pak Aris itu. Kalau sholat ngimami itu kita ngimami sami Allah liman hamidah Rabbana walakal gitu. Bisa ngomong tuh ya. Saya ganti mantu Aris. Silahnya harus sholat yuk. Selasa itu sami Allah liman hamidah Rabbana walakal. Banyak nangil ya latih. Walakal hamdu ki angel. Dari mulai ikram dari tanah Dzul Hulaifah naik bis ke Mekah, selama perjalanan banyak-banyak baca talbiyah. Dia disuarakan yang keras gitu karena dalam hadisnya itu mamin muslimin yulabi ilalaba man an yamini wa an simali. Tidak ada dari orang yang baca talbiyah kecuali semuanya di kanan kiri sekitarnya itu membaca talbiyah. Minal hajar dari batu, dari pohon-pohon,
Itu tanah-tanah bongkahan itu ikut membaca semuanya sehingga menggema di mana-mana kedengaran dari langit sebab talbiyah kita itu. Lainnya capek mas ya berhenti. Nanti talbiyah lagi 4 sampai 6 jam jalannya itu. Karena itu merupakan talbiyah itu mengagungkan nama Allah dan pertanda kita itu sedang mau umrah atau mau haji, tandanya talbiyah. Karena di Indonesia nggak pernah ngaji langsung berangkat aja umrah atau haji. Nah teman-temannya pada talbiyah dia diem aja. Dielingno karo wong Arab diingatkan, ya haj, ya haja kalau perempuan, kalau laki-laki ya haj. Kul katakanlah labbaik, labbaik. Apa? Kul labbaik. Karena nggak bisa bahasa Arab dia. Kul labbaik. Jadi omong ucapkan labbaik, Allah labbaik. Karena nggak ngerti. Oh iya saya baik-baik. Saya baik-baik. Labbaik katanya baik-baik katanya. Makanya ilmunya yang mahal. Ngomong kon talbiyah makite dieling wong haji kok meneng lapo to iku. Kul labbaik. Ya saya baik-baik katanya. Babul ihlali, babnya ikram atau niat ikram min haitsu tan basu dari sekiranya bangkit bangun apa rohilatun kendaraan tanpa isu. Oh itu ada yang tanpa isu, ada tanpa isu. Gak ada baknya ya? Ada misalnya, nggak mungkin nggak ada baknya. Kalau nggak ada baknya, jangan tan asu nanti malam-malam, nggak tepak malam. Tabak asu, bangkit tangi dari derumnya itu. Derum itu onta sedang duduk, namanya bahasa Jawa ini derum. Mirip dengan bahasa Inggris, the room. Sana Yahya bin Yahya. Kalau berkata Yahya Qorotu baca aku Yahya ala Malikin an Sa'id bin Abi Sa'idin al-Makburi an Ubaid bin Jurayjin an usungnya Ubaid. Kalau berkata siapa Ubaid? Li Abdillah bin Umar pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu gurunya. Ubaid bertanya, ya Aba Abdurrahman, maksudnya ya Abdullah itu. Ra'aituka melihat aku padamu. Tasna'u mengerjakan engkau atau berbuat engkau. Aba Abdurrahman atau Abdullah bin Umar. Arba'an 4 hal. Kalau ku perhatikan engkau itu mengerjakan 4 hal yang Aro tidak melihat aku Ubaid. Dan pada seseorang min ashabika dari sahabat-sahabat engkau, dari teman-teman yang lain sejawat atau setingkat engkau sahabat Nabi, yasna'uha mengerjakan pada 4 hal itu, pada perbuatan, pada yasna itu. Saya melihat engkau kok mengerjakan 4 hal yang tidak dikerjakan oleh sahabat lain itu. Kata Ubaid bertanya pada Abdullah bin Umar atau Aba Abdurrahman. Kalau berkata siapa Abdullah, mahuna apakah 4 itu? Jadi kamu maksud kepriben papat itu apa? Patang perkara itu apa? Ya Ibn Juret. Kalau berkata siapa Ibn Juret atau Ubaid? Ra'aituka melihat aku Ubaid kepada Abdullah. La tamassu tidak menyentuh engkau wajib atau mengusap minal arkani dari pojok Ka'bah ilal Yamaniyah ini kecuali yang arah Yaman keduanya, yaitu pojok Hajar Aswad dan pojok Yaman, rukun Yaman dan Hajar Aswad itu yang menghadap ke Indonesia, itu pojok Ka'bah yang menghadap ke timur, yaitu pojok Hajar Aswad dan pojok rukun Yaman. Ya pojok ya rukun, pojok rukun Yaman, ya sama aja pojok rukun. Nah, orang Indonesia kadang-kadang latah gitu kalau mau pojok rukun Yaman, pojok aja. Pojok rukun gitu. Pak Anto, kantor office di mana lo? Lo kantor ya office kuwi bahasa sini gitu.
Pak Rohmat penjahit Taylor loh, penjahit Taylor kuwi aja meneneh. Itulah bisa jadi bahasa sini. Pojok rukun Yaman. Roh, yaitu pertama yang jadi pertanyaan saya. Kalau yang lain kayaknya semua dicium-cium, loh gak ada hadisnya itu. Kita di sana kalau nggak paham agama katut itu, bangun itu kain Ka'bah kiswa itu terus mencium mana aja tembok, ada yang datang Assalamualaikum ya Muhammad, wah seakan-akan meyakinkan, salah itu. Orangnya brewok pakai jubah pakai serban itu meyakinkan, tapi isi otaknya nggak ada ilmunya kok. Yang dicium diusap hanya rukun Yaman dan ajar rasa saja. Kok semua pojok sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Seakan-akan gak ada ilmunya itu. Roh itu kan nomor 2. Roh itu kan melihat aku Ubaid kepadamu Abdullah. Talbasu memakai engkau an-ni'ala pada sendal. Sibe tiata made in Sibetia, buatan atau made in Sibetia. Kenapa kok begitu? Kok gak seperti yang lain itu? Kalau itu karena melihat aku Ubaid kepada Abdullah, tas buku menyombo atau nyombo, mewarnai nyombo cara Jawa ini mewantek, pakai sombo pakai warna. Suhrati pada kuning, sehingga rambutmu kekuning-kuningan. Baroah itu kadang melihat aku padamu, melihat aku Ubaid kepada Abdullah. Idza kunta ketika ada engkau di Makkah ala berikram siapa nasu manusia. Ro'a idza ro'au ketika melihat mereka al-hilal pada tanggal. Aku melihat orang-orang itu umumnya masyarakat ini kalau di Mekah ini udah tanggal 8 Dzulhijjah atau Tarwiyah siap-siap pakai ihram. Tapi walam tuhlil tidak memakai ihram kau atau tidak niat ihram kau Abdullah. Anta kau Abdullah hatta yakuna sehingga ada engkau yaumat tarwiyah hari tanggal 8 Dzulhijjah. Lah orang-orang udah pakai duluan kok. Engkau nunggu tanggal 8 itu. Kenapa begitu gitu? Faqala maka menjawab siapa Abdullah bin Umar. Al-arkana adapun pojok beberapa pojok yaitu rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Hanya itu aja yang aku usap atau aku kecup. Kalau Hajar Aswad boleh isyarat Bismillah Allahu Akbar atau mengusap atau mengecup kalau bisa gitu. Yang paling afdal ya mencium itu, dikecup itu masuk ke dalam cium. Nanti menjadi penolong di akhirat. Batu Hajar Aswad nanti menjadi makhluk bernyawa, punya mata, punya telinga. Dia memberi syafaat pada setiap orang yang pernah mengecupnya atau mengusapnya atau isyarat padanya. Itu gitu. Itu ilmu keyakinan harus percaya, bukan mempercayai batu, enggak ada hadisnya soalnya. Jadi begitu. Haji atau umrah itu tergantung kebiasaan di Indonesia kok. Kalau di Indonesia mempersungguh, di sana makin mempersungguh. Kalau di Indonesia selain musyrik, di sana makin musyrik. Itu dilempar ke Jumrah Aqabah, pula batunya diambil lagi buat jimat di rumah. Jadi kalau kita pengen hajinya sempurna, umrah sempurna, dari sini mulai sekarang harus mempersungguh. Mulai ngajinya mempersungguh. Malah ngaji hadisnya muslim penuh coret-coretan. Sekarang ngikutin ngantuk yang ini nggak? Iya. Dimulai dari sekarang biar haji yang mabrur, umroh, makbulah diterima oleh Allah. Mudah-mudahan jadi haji mabrur, umroh makbulah, masbuloh, masalah buat Allah. Itu harusnya itu. Kenapa engkau memulai pakaian ihramnya kok tanggal 8, sedangkan sahabat yang lain sudah dipakai terus? Terus mengapa engkau kok mengusap banyak rukun Yaman saja? Abdullah menjawab, ini sunya Abdullah lam aro tidak melihat aku Abdullah
Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya masuk menyentuh, mengecup, mengusap atau isyarat ilal yamana ini kecuali rukun Yaman keduanya, yaitu pojok Hajar Aswad dan rukun Yaman saja. Yang lain-lain nggak usah, nanti bukan malah salah ibadahnya. Padahal banyak orang memegang kiswanya itu. Oh, ada yang diambil benangnya bawa gunting, ditangkap oleh askar. Aja mamnu, haram, dilarang nggak boleh. Nah, itu dijimat benangnya misalnya. Yang boleh diusap atau dikecup banyak rukun Yaman diusap saja. Hajar Aswad boleh dikecup, diusap, diisyarati. Rukun Yaman juga isyarat kalau sulit. Hanya itu aja. Lainnya nggak usah. Boleh. Ini harus dikembalikan karena waduh di sana tuh macam-macam. Kalau tidak ada kepahaman agama di sini, katut di sana itu. Main dilihat dari buku, bukan penampilan orang yang brewok, pakai jubah, enggak. Ini yang dilihat. Walaupun Anda orang alusan, nggak punya jenggot, nggak punya brewok, tapi punya pedoman kitab yang kuat, itu yang benar. Ini harus dipahami, karena Indonesia mudah memfigurkan orang. Gitu. Orang-orang Iran kalau umrah malah bukan talbiyah kok, malah begini. Ali waliyullah, Ali waliyullah. Itu malah jembuja Ali, tidak talbiyah. Mau ikut? Mana ada hadisnya itu? Jadi keplok tangan kayak atau penonton bola gitu. Ali waliyullah, Ali waliyullah. Kalau nggak tahu agama kita ikut aja. Nggak ada hadisnya. Loh musuh mau kayak ngono salah loh. Agama kitabnya, jangan melihat orang. Pedoman sendiri dari sini. Ikut-ikut orang, wah ini orang paham kayaknya berewok tinggi-tinggi orangnya. Allahumma, ini, itu. Loh, apa itu? Lu gua kibulin soalnya kok. Bisa terjadi itu. Maka orang punya pedoman buku ini yang kuat. Nggak boleh melihat orang. Wamani alu maka adapun sendal si betiyatu in si betiyah cara Jawane gawean si betiyah bahasa Inggrisnya made in produk. Pak ini sungguhnya aku Abdullah itu melihat aku Abdullah Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya al-basu memakai siapa Nabi Ani ala pada sendal yang laisa tidak ada pihak di dalam sendal sarun bulu. Jadi sangi mutawariknya sendalnya yang kulit biasa si betiyah itu, ya kayak sandal jepit itu. Karena biar mutawarik nggak menutupi kakinya, nggak menutupi mata kakinya gitu. Karena syaratnya umroh atau haji sendalnya harus yang begituan kayak sendal jepit di kemiteni gitu. Waya tawadhu dan berwudu siapa Nabi dia dalam sendal, karena dengan sendal yang polos itu dia wudu cuci kaki pakai sendal nggak apa-apa. Tapi kalau pakai bulu kan dicopot dulu, repot gitu. Alasannya itu. Fana maka aku Abdullah ibu senang aku Abdullah an albasa bila memakai aku pada sendal made in si betiyah itu, karena polos tidak ada bulunya sehingga kalau dicuci itu enak, nggak mambu dan sebagainya macam-macam lah, menjaga mutawarik kenajisan. Wa masuk roto adapun kuning-kuning yang aku pakai ini warna kuning ini. Fa ini sungguhnya aku Abdullah itu melihat aku Abdullah Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya buku nyombo atau mewarnai siapa Nabi biar dengan warna kuning-kuning. Jadi rambutnya itu disemir warnanya agak kekuning-kuningan, kuning podang namanya. Namanya kuning podang, bukan kuning banget gitu. Fana maka aku iku ibu senang aku. Anas bago bila coba atau mantek aku biar dengan kuning-kuning. Ini kuning-kuning ini minyak wangi. Jadi minyak wangi dulu itu berwarna, terus rambutnya ikut berwarna gitu. Bukan niat punya dirubah enggak. Jadi ini maksudnya kuning-kuning minyak wangi dipakai itu rambutnya ikut agak kuning-kuningan karena dulu dari
Jadi daun-daunan bahan minyak wangi zaman dulu itu. Bukan karena putih dikatakan tua terus pakai semir, enggak begitu, enggak. Ya orang putih-putih juga ben namanya masih umur. Tuh, Pak Dasma, Pak Kotop, Pak Kosim, Pak Fadlan, ya sudah, suruh istirahat nggak boleh piket kok, istiwa. Apa soalnya kok nggak keluyuran tuh? Sama nggak keluyuran gitu? Kan udah disuruh istirahat, suruh ngaji sing akeh. Nek gak ngeluyur kayak seturu aja nih. Sudah istirahat, nggak usah disemir rambutnya, nggak usah gitu. Ini menimbulkan heboh bagi jamaah itu. Unu tau kui kok, unu tau kui. Karena kita tuh panutan dari ujung kaki sampai ujung rambut dilihat orang gitu. Jadi ini bukan semir, bukan pewarna rambut, tapi pakai minyak wangi yang warnanya agak kekuning-kuningan, menyisakan warna zaman dulu itu. Kalau sekarang kan enggak itu. Lalu adapun ikhram, aku ikhramnya pakai ikhram tanggal 8. Pak ini sungguhnya aku Abdullah lam aro tidak melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hello, niat ikhram siapa Nabi? Ata tam baisa sehingga bangun. Bi dengan Nabi apa rohilatu kendaraannya Nabi. Bangun maksudnya berangkat untuk umroh baru pakai untuk haji tanggal 8 gitu. Bagi yang haji tamato dari datang setelah umroh boleh dicopot pakai ikhramnya. Nah nanti pakai lagi tanggal 8 Dzulhijjah ini pakai ikhram lagi untuk menuju Arafah. Dimulai dengan tawaf sa'i langsung Arafah itu. Dan maka jadi ajaran sampai sekarang orang-orang Indonesia kalau haji gitu tanggal 8 Dzulhijjah pakai ikhram lagi untuk dalam rangka memulai ibadah haji. Kalau orang jamaah yang di Marsian jalan kaki nanti diatur dari khut sana pimpinannya ini Bapak Haji Toha sebagai penghuni Mekah, ini Pak Karno, grup ini Pak ini gitu. Nanti di perjalanan harus mengikuti arahan Bapak ini. Keimaman ini ngatur seperti itu. Pak Amir tiap tahun ya haji itu bukan untuk enak dewi, enggak, ngatur jamaah yang di sana bener gitu. Kalau tanggung jawab Amir itu berat tanggung jawabnya itu. Sampai orang haji kalau dia terjadi apa-apa terus itu di sana dia kena dosa juga gitu. Amir begitu. Amir, pusat, daerah, desa, kelompok, kepala keluarga, imam sholat itu sama. Selama azan sampai doa itu tanggung jawab imam sholat. Gitu. Kalau Anda nggak mau diingatkan, kalau saya nggak mengingatkan dosa di akhirat. Itu mamumu ada yang ngantuk, kamu nggak pernah nasihat. Mamumu yang muda-muda malah telat sholatnya akhir baru datang, kamu nggak nasihat, nanti ditanya saya di akhirat itu. Makanya dulu waktu dites saya pengennya nomor 3 aja gitu. Diseneni karena Pak Misbah itu. Maksud marah ngono Mas, aku bacaan sampean dielek-elek sengaja nggak boleh gitu sampean. Aku juga tak terima utusan Bapak Imam gitu. Soalnya gimana jadi imam berat ya. Satu-satunya roknya gini. Di sana nggak dungo, yang sana baru salam terus ngantuk. Yang sana itu jadi resiko saya di akhirat itu. Kalau boleh itu digantikan aja kalau boleh. Imam haji juga begitu sama tanggung jawab kepada jamaahnya. Bagaimana nanti dia sangga tawafnya, sa'inya sama seperti itu. Maka kulukum ro'in wa kulukum masalun ar-ro'yati seperti itu. Hadasana Harun ibnu Sa'idin Al-Aili wa hadasana ibnu Wahbin hadasani Abu Sohrin. Sekarang itu subuhnya siang sekarang ini karena adanya itu jam 4.43, sholatnya udah jam 5 lebih gitu. Ibni Kusaidin an Ubaid ibni Juraijin kola berkata Ubaid, haji aku hajat niat keinginan untuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji namanya haji. Ma'udillah bersama Abdullah bin Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baina haji antara haji wa umrah dan umrah. Sintai asarota 12 marotan kali. Bolak-balik aku dampingi dia tuh. Antara haji dan umrah itu 12 kali. Aku tuh maka berkata aku Ubaid. Ya Abu Abdurrahman wa ya Abu Abdurrahman.
Laqad ra'aitu nih saya melihat sungguh aku mingka darimu arba'a khisalin 4 hal atau perkara. Kalau orang bangsa baru di mana nih 4 perkara? Perkara apa sih Pak? Kalau orang luar itu tahunya perkara itu kasus soalnya. Makanya hal Pak gitu aja. Kalau bangsa baru itu nanya gitu. Wasako dan miring sopo Ibni Kusaitin al hadisnya pada hadis. Biadal makna dengan ini makna, maksudnya hadisnya panjang tapi disingkat aja. Hanya mempersamakan persepsi isnad, adapun isi atau matannya sama. Ila kecuali fi kisotil ihlal, dalam kisahnya atau ceritanya pakai ikhram, yang tanggal 8 Tarwiyah itu yang beda. Faina maka sungguhnya Ibni Kusaitin, ada yang mana Ibni Kusaitin, ada yang mana nih Harun, boleh sama bolehnya. Khalafa mengganti riwayat Al-Makuburi pada riwayatnya Al-Makuburi. Dia menyadur atau menyalin ada lafal ihlalnya itu dari riwayat guru yang lain yaitu Al-Makuburi. Gitu. Fadzakara maka menuturkan siapa? Harun, gurunya Muslim langsung boleh itu. Bimana dengan makna siwa dzikrihi, selain menuturkan pada hadis dari riwayat Al-Makuburi, iyahu pada muridnya Harun ya Muslim, atau kalau muridnya Ibnu Kusaitin ya Abu Sokar dan sebagainya itu. Hanya berbeda rawinya tapi matanya sama itu. Hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadasana Ali bin Musirin an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau berkata sahabat Ibnu Umar, karena ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bada'a ketika meletakkan rijlahu pada kakinya fil Gorsi di dalam sanggurdi itu pancatan naik kuda atau onta itu. Ada itu mancing itu cepet naik gitu. Nah itu namanya bahasa Jawa ini sanggurdi namanya. Pak Kotob tahu kan? Pak Kotob dulu di Kendal sana anaknya orang kaya termasuk. Buktinya punya dokar gitu. Orang Jawa kalau di kampung tuh punya dokar atau andong berarti anak wong sugih berarti. Bisa sekolah sampai insinyur, soalnya rumah di dokar wong sugih. Sawai ombo punya kuda, punya dokar, tandanya gitu. Kalau orang Jawa kaya dulu begitu. Lah nek mancing kuda pakai pancatan ke atas itu namanya sanggurdi namanya itu. Bahasa Arab gorzi. Ini Indonesia ini apa Indonesia? Pancatan. Pancatan ya Purbalingga kayak piye, pancatan dipancat bae lah. Wang bahasa dan bangun bi dengan Nabi apa rohilatu kendaraannya, makanya kendaraannya siap, makanya bangun ini siap ya. Kok imatan dengan berdiri. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah, kendaraannya disiapkan. Oke para sahabat, dulu haji itu naik onta, panas sengsara di perjalanan. 9 hari 9 malam naik perjalanan itu. Kalau sekarang 6 jaman naik bis AC lagi. Kalau dulu Nabi nggak pakai AC, pakai angin cepoi-cepoi, yaitu angin langsung, namanya AC juga, angin cepoi-cepoi. Wah, angin sana nggak cepoi-cepoi, panas. Kan Nabi ibadahnya paling besar pahalanya karena sengsara. Perjalanannya 9 hari 9 malam. Begitu ontanya berdiri, siap, selesai sholat semua para jamaah, sudah sholat 2 rakaat di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, ayo kita berangkat. Jangan lupa kita membaca talbiyah, ayo talbiyah. Gitu. Allah maka menyandang meniat ikhram siapa Nabi min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Ayo kita mulai talbiyah. Memimpin kata Nabi, semua ikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
lakal ghaib innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo diulang-ulang yang banyak biar pahalanya besar jamaah sekalian. Gitu dia naik keadaan. Mudah-mudahan kita pengajian subuh semuanya jamaah bisa touring, tour and travel ke Mekah, Madinah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan lain-lain. Sehingga kita jadi haji yang mabrur, bisa umroh makbulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.